Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu selalu menjadi berkat bagi saudara. Mohon maaf karena pada hari Sabtu lalu saya tidak dapat tayang live karena masalah teknis connect internet yang tidak bisa terjadi. Tapi puji Tuhan pada sore hari ini, pada hari Senin ini saya kembali bisa live di hadapan saudara-saudara untuk bersama-sama kita berada dalam ruang belajar perjanjian lama. Saudara, adapun tema kita hari ini berbicara tentang satu topik yang menurut saya tetap menjadi topik yang hangat. Berbicara dalam perjanjian lama, ada satu topik yang akan kita bahas, yaitu teofani. Apa yang dimaksud dengan teofani dan bagaimana itu teofani terjadi, kita akan mencoba belajar bersama dalam ruang belajar perjanjian lama. Saudara, di dalam percakapan-percakapan teologi ada isu-isu yang seringkali dilontarkan, khususnya berkenaan dengan kebenaran Alkitab atau kebenaran firman Tuhan yang kita yakini adalah firman Tuhan. Tetapi di dalam percakapan itu ada banyak orang yang berkata bahwa Alkitab kekristenan itu seringkali mengandung kontradiksi. Dan salah satunya yang akan kita bahas bicara tentang teofani. Ya, mengapa saya katakan ada isu yang terjadi di mana Alkitab dikatakan kontradiksi? Karena di dalam Alkitab, kalau kita memperhatikan misalnya di dalam Alkitab kita, ya, dikatakan di sana Alkitab menyatakan bahwa tidak seorang pun melihat Tuhan. Ini dijelaskan dalam Perjanjian Baru dalam Yohanes 1 ayat 18, baik dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, dia adalah Allah yang tidak nampak. Ini preposisi yang pertama yang kita lihat, ya. Kemudian pada sisi lain, ternyata di dalam perjanjian lama khususnya, ya, khususnya perjanjian lama, ada begitu banyak orang, apakah itu pribadi atau dalam bentuk kelompok, yang menyaksikan Allah dengan mata jasmani mereka. Ada begitu banyak contoh yang saya berikan di slide ini, hanya sebagian kecil. Ada begitu banyak contoh di dalam perjanjian lama yang menjelaskan fakta bahwa ada begitu banyak orang yang telah melihat Allah. Jadi ini sangat jelas, ya. Saudara bisa lihat ayat-ayat itu, mungkin saudara bisa tambah lagi dengan ayat-ayat yang lain. Nah, dengan demikian dari dua preposisi ini, di satu sisi katakan Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat melihat Tuhan, tetapi pada faktanya di sisi lain ada begitu banyak orang yang telah melihat Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang berkesimpulan bahwa Alkitab kita, Alkitab orang Kristen itu penuh dengan kontradiksi. Benarkah demikian? Nah, mari kita harus pertama-tama menggariskan dulu, ya. Kita lihat dulu landasannya. Yang pertama, jadi kita lihat landasan yang pertama. Preposisinya yang pertama, Allah menurut ajaran Alkitab adalah roh, sehingga tidak mungkin dapat dilihat oleh manusia. Nah, dalam preposisi yang pertama ini maka keraguan yang pertama bahwa memang Allah tidak akan pernah terlihat itu benar. Ya, karena Allah adalah roh sehingga tidak mungkin dapat dilihat oleh manusia. Tetapi kemudian apakah harus berhenti di sini? Kalau Allah itu adalah roh, ya, sehingga tidak mungkin dilihat oleh manusia. Tetapi pada sisi yang lain Alkitab juga berkata bahwa Allah adalah Allah yang menyatakan diri, Allah yang membukakan, menyingkapkan dirinya sendiri. Apakah ini bertentangan? Tentu tidak. Di satu sisi Allah itu adalah roh sehingga tidak mungkin orang dapat melihat dia. Ya, dan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18, tapi anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa anak Allah? Dia yang menyatakannya ini.
Nah, inilah yang kita pelajari dalam perjanjian lama. Dikatakan Allah adalah Allah yang menyatakan diri. Tentu kalau Allah yang menyatakan diri, kita coba lihat ya, gambaran sederhana, berarti selalu dimulai dari atas. Selalu dimulai dari inisiatif Allah sendiri yang mau turun dan menyatakan diri, membukakan diri. Ya, jadi ini sangat jelas. Kalau kita memperhatikan ya, dia yang menyatakan dirinya sendiri, menyingkapkan dirinya sendiri. Tentu dia memiliki tujuan. Yang pertama, supaya manusia dapat mengenalnya. Ya. Dan gambaran anak panah yang dari atas ke bawah ini menjadi gambaran yang sederhana, tetapi sekaligus ini menjadi gambaran yang membedakan agama Kristen. Ya, keyakinan terhadap Alkitab itu berbeda dengan semua agama yang ada di dunia ini. Kalau agama dunia, gambar anak panahnya harus terbalik. Jadi dimulai dari manusia yang mencoba naik ke atas, mencoba mencari Tuhan. Ya. Maka inilah fenomena yang kita lihat. Segala usaha, segala tindakan, segala apapun dilakukan oleh manusia, dia mencoba naik ke atas. Supaya apa? Supaya dia bisa menemukan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi di Alkitab kita, ajarannya sangat jelas. Allah menyatakan diri, dimulai dari Allah yang turun. Ada satu kisah, kalau saudara perhatikan misalnya di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Coba kita buka Kejadian pasal yang ke-11. Oke, di sana dikatakan, ya, kalau kita mengerti, kalau kita tahu cerita kitab Kejadian pasal 11 tentang bagaimana manusia setelah air bah itu terjadi, kemudian manusia yang berkembang pada saat itu mulai mencoba berpikir bagaimana mereka membangun satu tembok, satu menara sampai ke langit dengan tujuan untuk membuat mereka bersatu dan aman dari segala bencana yang ada. Dan mereka mulai membangun itu sampai dikatakan sampai ke langit. Dan mereka berpikir mereka sudah sampai ke sana. Artinya anak panah yang ada di slide ini dibalik, mulai naik ke atas. Tetapi kalau kita memperhatikan, apakah itu benar? Sesungguhnya dikatakan di dalam ayat 6 dari Kejadian pasal 11. Ya, maaf, ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berarti apa yang dipandang oleh manusia bahwa dia berusaha dengan segala cara sampai ke langit, ternyata itu tidak akan pernah sampai. Karena apa? Karena di dalam ayat 5 dikatakan lalu turunlah Tuhan. Ini faktanya. Jadi sangat jelas. Oke, kita harus menerima dua preposisi ini. Ya, Allah adalah roh, iya, 100%. Tapi di sisi lain adalah Allah yang menyatakan diri. Tujuannya supaya manusia dapat mengenalnya. Kemudian tujuan yang lain tentulah karena manusia sudah berdosa, maka Allah menyatakan diri dengan tujuan untuk manusia dapat diselamatkan. Nah, ini yang kita perhatikan ya. Jadi kita akan lihat nanti apakah betul Alkitab itu kontradiksi atau tidak ya, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat inisiatif Allah untuk menyatakan diri sehingga ia dapat dikenal. Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Oke. Saudara perhatikan, itu juga yang dikatakan oleh kitab Ibrani pasal 1 ayat 1. Ya, pada zaman dahulu kala Allah dengan berbagai cara dan dalam setiap kesempatan ya mengungkapkan dirinya. Nah, salah satu cara yang kita pelajari yang unik, yang istimewa, yang luar biasa dari perjanjian lama adalah yang kita kenal dengan teofani. Oke. Jadi ini adalah salah satu cara penyingkapan diri Allah secara literal dalam bentuk fisik kepada manusia, khususnya pada tokoh-tokoh, kelompok-kelompok tertentu dalam perjanjian lama. Ini kita lihat. Teofani berasal dari dua istilah theos yang berarti Tuhan
dan phaino yang berarti muncul atau terungkap. Ya, jadi jelas di sini Tuhan yang menampakkan diri, oke? Bukan manusia yang berusaha mencari Tuhan sehingga Tuhan menampakkan diri, tidak. Tapi Tuhan yang menampakkan diri, oke? Kemudian berikutnya, ya, Tuhan selalu mengambil inisiatif. Dia tidak pernah mengungkapkan dirinya sepenuhnya dalam konteks perjanjian lama tentu. Karena apa? Karena kalau kita lihat kebenaran ini, ada penyataan Allah yang bersifat progresif, ya, bersifat bertahap, berkembang. Mengapa kira-kira? Mengapa Tuhan tidak serta-merta menyatakan diri secara utuh, plek? Ya, mengapa kira-kira? Jawabannya tentu ada di dalam kebenaran Alkitab. Ya, kalau kita misalnya membaca di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 atau bagian-bagian lain, sangat jelas manusia itu digambarkan seperti seorang anak yang dibimbing, ya, digambarkan seperti seorang anak yang diasuh, dituntun. Pertanyaannya, mengapa ini pakai gambaran seperti ini? Karena ingin dijelaskan bahwa Allah menyatakan diri. Sekali lagi, Allah yang tidak terbatas itu memilih menyatakan diri secara terbatas. Perhatikan. Jadi dengan kata modern atau kata sehari-hari hari ini, Allah itu menyesuaikan diri dengan audiens, dengan manusia yang menerima penyataan itu. Dia mengerti kapasitas kita sehingga dipakai gambaran seperti anak yang sedang dituntun. Dia punya kapasitas rasio mental yang terbatas. Jadi keterbatasan kita lah sesungguhnya membuat penyataan Allah di dalam Alkitab mengalami, khususnya perjanjian lama, mengalami progres sampai kepada penggenapannya. Sehingga teofani yang kita pahami dalam perjanjian lama, ya, itu bentuk sementara yang akan bermuara pada inkarnasi yang menjadi bentuk final dan tetap dari penyataan diri Allah di dalam Yesus Kristus. Ini harus kita pahami. Jadi teofani itu bersifat sementara. Ya, kalau boleh saya katakan itu tentatif yang belum dalam bentuk final. Sekali lagi, mengapa? Karena Allah memilih menyatakan diri secara bertahap. Kemudian, mengapa bertahap? Ya, jadi tadi secara natural manusia yang menerima penyataan itu pas terbatas, betul. Tetapi yang kedua, kondisi manusia, ya, telah berdosa yang membuat manusia itu sulit dapat memahami. Karena salah satu akibat dosa dalam perjanjian lama secara langsung atau yang berakibat langsung kepada manusia, dia memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda terhadap siapa itu Allah. Dan ini kita sudah bahas secara baik dalam bagian-bagian yang lalu. Ketika misalnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, kemudian mereka mencoba bersembunyi, ya toh? Mengapa? Karena cara pandang mereka yang sudah berbeda kepada Tuhan, ya. Istilah berjalan-jalan di situ sebenarnya adalah satu perbuatan yang seringkali terjadi. Jadi bukan satu kali itu saja, ya. Istilah berjalan-jalan itu adalah satu aktivitas Allah bersama dengan Adam dan Hawa dalam keseharian mereka. Dan ini menjelaskan satu persekutuan yang intim ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi di saat mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka terjebak kepada godaan si ular itu, maka dikatakan mereka mulai bersembunyi. Lihat, cara pandang manusia, pengenalan manusia itu menjadi kabur. Allah yang mengasihi manusia, sekarang dalam pandangan manusia, Adam dan Hawa dalam konteks itu dianggap sebagai musuh. Jadi alasannya sangat jelas, ya. Jadi mengapa progresif penyataan Allah? Karena keterbatasan manusia. Satu. Yang kedua, karena manusia telah berdosa. Nah, ini arti teofani yang bisa kita perhatikan, ya.
Teofani memang bukanlah istilah atau kata yang secara eksak, ya, secara eksplisit, ya, dalam arti istilah Alkitab, ya. Ya, sama halnya seperti misalnya Tritunggal yang seringkali dipakai sebagai penolakan terhadap kebenaran Allah di Alkitab sebagai Allah yang Tritunggal. Ya, padahal kalau kita memperhatikan dari awal kitab Kejadian sampai dengan akhirnya, jelas sekali, ya, jelas sekali Allah itu Tritunggal. Nah, tetapi sama halnya seperti itu. Jadi teofani ini sebenarnya adalah istilah teologis yang digunakan untuk merujuk kepada manifestasi yang terlihat atau pendengaran atau penginderaan manusia terhadap kehadiran Tuhan. Jadi teofani ini benar-benar bersifat literal, ya, itu kita perhatikan. Dengan kata lain, teofani adalah manifestasi Tuhan dalam indera fisik. Oke. Kemudian Tuhan menjadi terlihat sehingga dapat benar-benar berinteraksi. Manusia dapat berinteraksi dengan Dia. Ya. Nah, perlu kita pahami bahwa teofani sama sekali berbeda dari penglihatan dan mimpi. Ya, jadi tidak dipakai istilah vision, ya, atau dream, ya. Memang kedua model atau kedua medium baik vision maupun mimpi itu tetap dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika kita berbicara tentang teofani itu berbeda, ya. Jadi Tuhan memang menggunakan penglihatan dan mimpi untuk mengkomunikasikan kehendaknya kepada manusia, tetapi itu tidak terlihat. Ya toh, siapa yang bisa melihat mimpi? Ya. Dan vision memang terlihat, tapi itu bisa dalam bentuk pikiran, hati nurani. Dan itu bisa dalam penglihatan yang hanya dapat diamati, ya, di dalam bentuk yang lain. Oke? Nah, ini yang kita perhatikan. Nanti kita akan lihat di dalam Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai 8, ya. Di sini akan kelihatan sekali perbedaan mendasar antara teofani, ya, dengan penglihatan dan mimpi. Nah, kita perhatikan, ya, saya mengutip beberapa literatur yang menjelaskan beberapa penampakan, dan ini pun saya pikir tidak lengkap. Ya, ada begitu banyak teofani, ada begitu banyak di mana Allah menampakkan diri. Oke? Ya, mengapa saya mulai dari Kejadian 12 ayat 7? Mengapa tidak saya mulai misalnya dari Kejadian 3 ayat 8? Ya. Kemudian ada peristiwa Allah juga berbicara kepada Kain, kemudian Henok juga berjalan dengan Allah, kemudian dengan Nuh. Karena beberapa teks ini, ya, kemudian juga Kejadian 12 ayat 1 dan 2, beberapa teks ini memang dikatakan itu teofani, tetapi dalam teks-teks yang kita baca secara eksplisit tidak dibuktikan penampakan Allah, tetapi memang terdengar voice atau suara, ya, ketika Adam, ya. Tapi buat saya pribadi ini tidak menjadi persoalan, ya. Ini pertimbangannya mengapa mulai mulai dari Kejadian 12 ayat 7. Kalau misalnya kita ambil perbandingan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 dan seterusnya, menurut saya sebenarnya ini juga teofani. Karena bagaimana mungkin, ya, cuma memang teksnya tidak menjelaskan secara eksplisit, secara implisit, iya. Pertanyaan saya ialah bagaimana mungkin ada sosok yang bersembunyi, oke, itulah Adam dan Hawa, kalau tidak ada pada sisi lain sosok yang lain yang bisa diindrai, ya itulah Tuhan. Tapi oke, enggak ada masalah. Nanti mungkin pada kesempatan lain kita akan bisa membahas yang menurut penulis ini adalah teofani disebut dengan pra Sinai, gitu ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ada Kejadian 12, Kejadian 18, Kejadian 26 ayat 2, ayat 24, Kejadian 35 ayat 1-9. Oke, ada beberapa, ya. Ya, ada Keluaran, ada Imamat, ada Ulangan, ada Samuel, ada 1 Raja-raja, ada 2 Tawarik, oke, dan seterusnya. Nah, yang ingin saya katakan, kalau saudara perhatikan teks-teks ini, maka di sini sangat kelihatan istilah yang dipakai
untuk menjelaskan teofani. Itulah kata ra, ya, yang berarti melihat. Oke? Melihat dalam arti di sini betul-betul saya melihat sesuatu secara fisik. Ya. Jadi ini manifestasi literal. Ini bukan penglihatan yang menurut beberapa orang penafsir katakan itu penglihatan dalam pikiran. Tata bahasa Ibrani tidak mengizinkan kata ra itu sebagai pikiran, ya. Tetapi ini penampakan di depan mata. Kita coba buka misalnya Kejadian 18, ya. Ini Kejadian 18 ayat yang kedua. Oke, saudara bisa perhatikan Kejadian 18 ayat kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Ia melihat, dipakai istilah yang sama, ra. Oke, jadi ini penampakan literal. Ya, ada 3 orang berdiri di depan Abram. Jadi ini bukan angan-angan, bukan mimpi, bukan vision, ya. Oke, kita perhatikan di situ, ya. Nah, kata ra adalah kata Ibrani untuk menggambarkan apa yang dilihat oleh mata manusia. Nama yang dipakai juga kalau kita lihat tadi slide tadi itu bermacam-macam nama Allah. Ada Yahweh El, Yahweh Elohim, Elohim, Yehowa El Shaddai. Ini ingin menjelaskan bahwa betul-betul ada fisik, ada pribadi yang tampak. Oke? Jadi sangat jelas. Ya, jadi ini kira-kira kalau kita lihat. Oke? Nah, yang pertama kita lihat teofani itu adalah wujud aktual dan bukan hayalan. Oke? Apalagi mimpi. Teofani selalu diprakarsai oleh Tuhan. Saya ingin menegaskan kembali apa yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, teofani adalah wahyu yang berarti bahwa tujuan utama Tuhan adalah untuk mengungkapkan setidaknya secara parsial. Saya katakan sekali lagi, bukan secara utuh tetapi secara parsial. Sesuatu tentang dirinya atau kehendaknya kepada manusia. Punya tujuan. Teofani itu punya tujuan. Oke? Kemudian teofani bersifat sementara. Ya, seperti yang saya katakan, teofani berakhir pada inkarnasi, yang bentuk finalnya inkarnasi. Oke? Teofani dapat dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan dirasakan oleh tangan. Oke, kita lihat. Ya. Teofani memiliki berbagai variasi dalam bentuk. Jadi ada banyak bentuknya ya, nanti kita perhatikan. Oke. Kemudian Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan menampakkan diri sedemikian rupa sehingga ia dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Tuhan mengambil atau mengenakan ke atas dirinya bentuk fisik literal atau dalam wujud manusia. Nah, di sini kan kita sudah bisa, mungkin ini kita bisa untuk sementara berasumsi kalau dia dalam wujud manusia, siapa dia? Ya, sangat jelas. Kalau kita lihat PL kemudian nanti lihat dalam PB, kita sudah bisa katakan sesungguhnya teofani dalam wujud manusia tidak lain tidak bukan itulah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kok bisa? Nanti kita lihat alasannya. Oke? Nah, coba kita lihat. Kita buka Bilangan pasal 12. Oke, kita buka Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Oke, saudara bisa baca. Ya, dikatakan di sana, lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. 1. Oke, jadi Allah menyatakan diri juga dalam penglihatan, tapi berbeda dengan teofani. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. 2. Bukan dengan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang aku, memandang Tuhan. Perhatikan ya. Jadi ini sangat jelas sekali. Oke. Dalam bahasa Indonesia dipakai istilah berhadap-hadapan, tetapi dalam bahasa Ibrani itu lebih literal karena ada istilah peh, mulut ke mulut, lebih spesifik lagi. Jadi bukan hanya hadir, tapi dia mau berbicara, berkomunikasi dari mulut ke mulut. Ya, ada perbedaan yang signifikan antara bagaimana biasanya Allah memberikan wahyu kepada para nabi, bagaimana dia berbicara kepada Musa. Ya, untuk seorang nabi Tuhan menampakkan diri melalui penglihatan dan mimpi, itu ayat 7 tadi.
Tetapi dengan Musa Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda. Itulah ayat yang ke-8. Ya. Musa diizinkan untuk melihat, ya, watemna Yehowa, ya, bentuk Yahweh. Ketika digabungkan dengan kata berhadap-hadapan atau PLP, mulut ke mulut, itu berarti Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat bentuk fisiknya, dan mereka berbicara seperti seorang berbicara kepada seseorang yang lain. Ya. Kata utemna, bentuk itu berarti satu bentuk fisik atau materi. Jadi ini jelas, tidak bisa tidak. Ini penglihatan bahwa ada fisik di hadapan Musa pada waktu itu. Sosok seseorang di hadapan Musa pada waktu itu. Nah, pertanyaannya, seperti apa bentuknya Tuhan itu? Ya. Nah, tentu kita tidak akan meraba-raba, kita tidak mereka-reka, berasumsi, ya. Tapi karena telah dijelaskan tadi di sana, ya, kata PLP, mulut ke mulut, berarti apapun, tanda kutip. Tentu kalau saya katakan apapun, karena ada banyak interpretasi. Tetapi yang ingin saya katakan, kalau sudah ada PLP, mulut ke mulut, bukankah kalau ada mulut, ada kepala, ada kaki, ada tubuh bagian yang lain? Jadi yang ingin saya katakan, tentu kalau ditanya seperti apa bentuk Allah, seperti sosok manusia 100%. Itu yang ingin saya katakan. Ya, jadi sangat jelas di sini. Nah, ini kemudian kita lihat salah satu contoh. Nanti kita akan lihat contoh yang khusus. Keluaran pasal yang ke-24, coba kita buka ya, Keluaran pasal 24 ayat 9 sampai 11. Saudara perhatikan ayat-ayat di teks itu ya. Ayat 9 sampai dengan 11, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel, lalu mereka melihat Allah Israel. Perhatikan. Lah kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidak ada diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Saudara perhatikan, ini satu ya. Jadi ada satu penampakan dalam kelompok yang cukup besar. Ya, Musa, Harun dan dua anaknya 4, kemudian 70 tua-tua, berarti jumlah yang melihat Tuhan. Ya. Meskipun di sini ada perbedaan tindakan Tuhan, tetapi secara kasat mata baik Musa dikatakan Harun dan kedua anaknya dan 70 tua-tua melihat secara kasat mata Tuhan. Oke, kita perhatikan di situ. Meskipun ada tindakan yang berbeda karena dia tidak mengulurkan tangannya ya kepada 70 tua-tua dan seterusnya. Nah, kita lihat ada penampakan. Ini sangat jelas. Ya, mereka menatap Tuhan, mereka melihat Tuhan. Oke. Nah, apalagi yang dijelaskan di situ? Ini bukan penampakan yang kabur, yang bias, bayang-bayang, tetapi ada sosok, dikatakan kaki Tuhan berjejak. Oke. Nah, ini kita lihat. Memang di Alkitab ada pemakaian bahasa antropomorfisme, digambarkan seperti manusia. Tetapi tentulah ini selain pemakaian antropomorfisme, ini juga ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu hadir dalam wujud manusia yang sesungguhnya. Ya toh? Jadi sekali lagi ini bukan angan-angan, apalagi ini dalam pikiran. Kemudian Musa menuliskannya, tentu tidak. Oke? Faktanya ialah bahwa penampakan yang mereka lihat memiliki kaki. Ya. Kalau tadi PLP pasti punya kepala, pasti punya wajah, pasti punya tangan, punya. Jadi tubuhnya jelas. Nah, sekarang kalau mereka lihat kaki, sebaliknya. Pasti ada bagian tubuh yang memang kalau Tuhan berkenan menunjukkannya dengan kuasanya, mungkin ada tabir yang tetap menghalangi mereka, tetapi ada wujud yang jelas yang mereka bisa lihat. Nah, ini kita lihat. Ya. Nah, apa yang terjadi pada 74 pria ini atau laki-laki ini, termasuk Musa, Harun dan dua anaknya dan 70 tua-tua. Nah, ini bukan mimpi. Oke? Alasannya apa? Karena mereka kan tidak tidur. Betul? Kemudian yang kedua, di dalam Alkitab tidak pernah ada mimpi massal, ya, atau mimpi berjamaah. Enggak ada.
Mimpi itu pasti sendiri-sendiri. Mimpi berjamaah itu rasa-rasanya, dan ini ada contoh-contohnya. Jadi itu bukan mimpi ya. Kemudian kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ini sebuah penglihatan ya. Jadi ini jelas ya. Jadi ada sosok yang nampak. Apa yang dilihat dan ditatap oleh 74 orang itu adalah Tuhan yang berdiri di hadapan mereka, dan dikatakan mereka mengidentifikasikan dia sebagai Allah Israel. Ya, inilah teofaninya Tuhan. Oke? Ya, kalau kita lihat di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama, orang yang melihat Tuhan pasti mati. Tapi faktanya, ya, pasti ada cara. Dan kalau kita memperhatikan, ya, kita lihat 74 itu melihat, ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, manusia tidak melihat esensinya Tuhan, tapi penampakan yang sangat jelas tentang Tuhan pribadi, Tuhan yang jelas dalam bentuk fisik. Sekali lagi, dia tidak melihat esensinya, karena sesungguhnya kalau kita memperhatikan dalam bentuk-bentuk teofani, selalu ada medium, ada tabir yang disebut dengan tabir, ya. Jadi ada bukan menutup, tapi ada semacam serat yang memperantarai penglihatan manusia dengan Tuhan itu. Ini sangat jelas ya. Misalnya ada suara, oke, kemudian ada angin puyuh, ada 3 pribadi yang muncul di hadapan Abraham, kemudian ada seorang laki-laki bagi Musa, ada semak yang terbakar, ada tiang awan, tiang api, ada sekina atau kemuliaan, ada manusia atau laki-laki yang lanjut usia dan sebagainya. Ya, jadi sangat jelas. Tidak mungkin. Jadi tidak bertentangan. Jadi yang dilihat bukan esensi Tuhan, tapi penampakan Tuhan. Ya, kita perhatikan itu. Oke. Nah, bentuk dan tujuan penampakan Tuhan dalam Perjanjian Lama itu, ya, yang pertama, dia menampakkan diri dalam bentuk manusia kepada Abraham. Itu jelas. Oke. Jadi ini bisa kita perhatikan. Dia menampakkan diri kepada pribadi-pribadi itu, ya. Kemudian dia muncul dalam bentuk impersonal kepada Musa dalam Keluaran 3, ya. Dia muncul sebagai malaikat dalam Keluaran 23. Kita akan bahas nanti secara khusus malaikat. Oke. Dia berbicara dengan suara dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dan seterusnya. Oke, ini bisa kita lihat. Nah, tujuannya, ya, dia memulai perjanjian dengan manusia, tujuannya juga untuk menyelamatkan. Saudara bisa lihat ayat-ayat itu. Jadi maksud penyelamatan itu salah satu bentuk, ya, kepada Abraham. Dia mulai perjanjian, kemudian dia menampakkan diri dalam Kejadian 15. Kemudian untuk mengajar, ya, memperingatkan, mengoreksi, bahkan memberi hukuman, ya, dan mendorong nabi-nabinya untuk berbicara atau menyampaikan atau menulis apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ya. Nah, bahkan dikatakan juga bertujuan untuk menyatakan penghakimannya. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab kita, ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang saya katakan tadi, Malak Yahweh atau Malak Elohim, ya. Nah, ini salah satu bentuk teofani dalam Perjanjian Lama. Ini sangat menarik, saudara. Ketika kita belajar tentang malak atau malaikat yang sudah diindonesiakan menjadi malaikat, tapi istilah ini adalah istilah yang sebenarnya menyesatkan, ya. Ada kesalahpahaman terhadap istilah malaikat. Ya, kebanyakan orang saat ini berasumsi bahwa malaikat memiliki sayap dan memiliki lingkaran cahaya di kepala mereka, oke? Saudara suka nonton itu, ya, dan suka melihat bayangan-bayangan seperti ini di banyak tayangan, ya. Diasumsikan juga bahwa malaikat duduk di atas awan sambil memetik harpa dan ada wanita, ada bayi malaikat. Wow, indah sekali. Tapi sesungguhnya, sekali lagi, ini bukanlah gambaran yang bersumber kepada Alkitab. Ini adalah rekayasa manusia modern untuk mencoba membayangkan dan melukiskan malaikat dalam bentuk-bentuk yang sekarang kita lihat, ya. Nah, ketika kita mendengar seorang mengaku telah meninggal dan pergi ke surga, oh banyak kesaksian, ya. Jadi ada orang yang naik sudah pergi ke surga.
Saya pikir ini yang perlu dikoreksi sebenarnya. Apakah iya ada orang yang sudah naik? Karena kebenaran Alkitab hanya katakan dia Allah yang naik, Yesus yang naik ke surga, maka dia yang akan turun. Jadi kalau ada orang yang sudah pergi ke surga, mungkin bayangannya begini kali ya. Mungkin itu hanya sebutan mereka, keindahan yang mereka pandang itu. Tapi pertanyaan saya, kalau itu surga, berarti Alkitabnya berkontradiksi. Gitu ya. Ya, ada juga orang yang selain ke surga ada juga orang yang sudah pergi ke neraka. Wow, luar biasa ya. Nah, sekali lagi, ini sebenarnya isu-isu yang harus perlu diselidiki. Ya, jangan yang sudah jelas di Alkitab saudara buat semakin tidak jelas. Ini kan jelas sekali, ya kan? Nah, ini kita lihat ya. Nah, kata malaikat hari ini memunculkan begitu banyak gagasan yang tidak alkitabiah, sehingga kita akan kembali ke arti aslinya dari istilah tersebut. Kita harus menghilangkan mitos kata malaikat dari banyak konotasi kontemporer yang keliru. Oke, kata malak dalam bahasa Ibrani ya sebenarnya tidak pernah ada terjemahan malaikat. Ya, itu hanya diterjemahkan utusan. Oke, siapapun dan malaikat itu artinya utusan itu tidak hanya dikenakan kepada makhluk adikodrati, tetapi juga kepada manusia, kepada nabi-nabi, kepada sosok manusia yang diutus oleh seorang yang mengutus. Ya, kalau boleh saya katakan dalam konteks kita hari ini, ya duta besar, ya tukang pos atau siapapun gitu ya, yang diutus itu sebenarnya masuk dalam kata malak dalam konteks itu. Jadi tidak hanya bicara kepada utusan-utusan, ada serafim, ada ini dan sebagainya. Nah, sehingga istilah malak itu arti dasarnya dan arti satu-satunya itu bicara tentang utusan. Oke? Nah, saudara nanti bisa lebih pelajari file yang saya share ya. Jadi malak itu hanya berarti utusan. Lalu dari mana kita mendapatkan kata malaikat? Ya, singkat kata, ternyata kata malak ya menjadi malaikat itu ada masalah terjadi waktu terjadi proses transmisi menerjemahkan Alkitab. Ya, saudara bisa lihat lah ya, saya tidak usah jelaskan itu, saudara bisa baca sendiri ya. Jadi ini menjadi kesalahan yang terjadi. Nah, sebenarnya di Alkitab kalau saudara lihat Matius 11 ayat 10, utusanku. Ini betul ya. Jadi Matius 11 ayat 10 bicara tentang kata yang benar. Ya, utusanku. Oke, ini malak ya. Nah, jadi seorang messengers atau utusan bukan malaikat. Tuhan tidak pernah menjadi malaikat. Oke, kita perhatikan. Nah, pelajaran tentang malaikat ini penting. Mengapa? Karena ini ingin menegaskan. Ya, saya dengan berani katakan, ini ingin menegaskan pribadi kedua dari Allah Tritunggal atau Mesias. Ya, ini ajaran ya dari pribadi kedua dalam perjanjian lama ya. Khususnya kalau kita memperhatikan nanti contoh-contoh yang kita lihat ya. Kalau kita memperhatikan, jadi malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain dia mengambil pribadi yang berbeda. Oke? Ya, bagi saya yang meyakini Allah Tritunggal itu bukan sesuatu hal yang membingungkan. Karena Allah di dalam PL, baik pemakaian dengan kata ehad sekalipun yang berarti satu, itu tidak berarti satu dalam bentuk numerik, tapi satu dalam bentuk kejamakan, satu dalam bentuk kesatuan. Ya, jadi satu di situ, ehad di situ tidak sama dengan yahid, ya. Only one atau sendiri, satu sendiri ya, itu yahid. Nah, ini kalau kita belajar banyak terjemahannya dalam bahasa Ibrani, yahid itu sendiri, berbeda dengan ehad ya, yang berarti satu tapi dalam arti gabungan dari pribadi-pribadi atau unsur-unsur yang lain. Nah, ada 3 bukti yang mendukung klaim ini. Pertama, Mesias sebagai malaikat Tuhan diidentifikasikan sebagai Yahweh yang nampak di bagian PL. Kedua, malaikat Tuhan juga menyatakan diri sebagai pribadi yang berbeda dari Tuhan. Ya. Yang ketiga, malaikat Tuhan adalah pribadi kedua dari kesatuan ya Tritunggal. Kita lihat ya.
Nah, setidaknya ada bukti yang mengidentifikasikan. Jadi kita lihat kalau kita belajar Alkitab, kemudian salah satu metode kita belajar dari metode melihat Alkitab secara intertekstual, maka akan menghindarkan kita dari banyak kesalahan. Artinya Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Kita harus lihat kebenaran dari bagian-bagian lain, ya, termasuk dari Perjanjian Baru. Nah, mengapa saya berani katakan? Karena pribadi kedua adalah Allah yang terlihat dalam Perjanjian Baru, itu jelas. Ya, baik Bapa maupun Roh tidak secara khas terungkap dalam bentuk jasmani dan kasat mata. Sementara suara Bapa terdengar dari surga, dan Roh Kudus terlihat turun dalam bentuk burung merpati misalnya. Tetapi ya, Mesias sebagai pribadi, dialah sosok yang kelihatan itu. Jadi kalau kita lihat, kita mencoba membuat analogi atau lihat dari pemahaman kita secara intertekstual, ini sangat jelas. Oke? Nah, fakta yang kedua, ya, malaikat Tuhan dari kitab suci Ibrani, artinya PL, tidak lagi muncul setelah inkarnasi. Tidak ada. Saudara bisa buktikan. Karena itu yang saya katakan tadi, teofani, ya, khususnya bicara tentang malak Yahweh, itu bicara tentang Mesias yang menggenapinya nanti sebagai penggenapan secara final di dalam inkarnasi. Sesudah inkarnasi tidak ada lagi malak Yahweh, karena itu inkarnasi yang sudah menjadi bentuk akhir. Oke? Kita perhatikan. Kemudian kesamaan fungsi malaikat Tuhan dan Mesias dapat dilihat dari fakta bahwa baik malak maupun Mesias Yesus Kristus adalah pribadi yang diutus Bapa. Oke? Dalam PB, Mesias diutus oleh Bapa untuk mengungkapkan Tuhan dalam bentuk sats, daging, ya, untuk mengungkapkan kebenaran menjadi juru selamat. Merupakan karakteristik bagi Bapa untuk mengutus dan putra menjadi yang diutus. Jadi jangan pernah dibalik, ya. Putra yang diutus, putra, ya. Putra tidak pernah mengutus Bapa, Bapa yang mengutus putra. Oke, kemudian putra juga nanti yang akan mengutus murid-murid, kira-kira begitu. Jadi kita lihat, ya. Jadi kalau kita lihat kebenaran Alkitab secara utuh, maka tidak ada kebingungan sesungguhnya di situ, ya. Jadi sangat jelas. Oke. Dapat juga dibuktikan bahwa malaikat Tuhan tidak bisa menjadi orang pertama atau orang ketiga. Ya sangat jelas karena dia yang diutus, bukan orang pertama. Oke. Karena malaikat Tuhan adalah yang diutus, dia tidak bisa menjadi Bapa, karena Bapa adalah pengutus. Karena malaikat Tuhan secara khas muncul dalam tubuh, dalam fisik manusia, dia tidak mungkin menjadi Roh Kudus. Oke, jadi ini saudara perhatikan, baca baik-baik slide ini sangat jelas. Ya, sehingga saya tidak berasumsi, apalagi memasukkan pikiran saya kepada Alkitab. Jadi teofani, penampakan Tuhan khususnya malak Yahweh, tidak bisa tidak hanya berbicara tentang pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Oke? Nah, ini saudara bisa perhatikan ya poin-poin itu. Nah, sekarang kita lihat contoh ya dari malak Yahweh, Kejadian pasal yang ke-16. Ya, saya membatasi sesi ini pada bagian-bagian ini. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-16. Oke. Kita lihat Kejadian 16 mulai dari ayat yang ke-7. Oke, dan seterusnya. Silakan saudara baca yang ingin saya jelaskan ya. Saudara silakan baca Kejadian pasal 17. Saudara mau baca seluruhnya silakan ya. Misalnya pasal 7 sampai 14 misalnya ya, saudara silakan baca. Nah, yang ingin saya katakan lewat teks-teks ini ya, malak Yahweh itu adalah Yahweh sendiri. Ya. Loh, dari mana Pak? Kita akan lihat. Ya, saudara perhatikan. Saudara perhatikan ayat-ayat itu. Ya, kita lihat ayat-ayat itu. Ya. Saudara perhatikan mulai dari ayat yang ke-7 itu ya. Itu sangat jelas di sana dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya.
Oke, dipakai istilah malaikat Tuhan, ya, malak Yahweh. Dalam bagian lain dipakai malak Elohim, ya. Oke, saudara perhatikan. Oke. Nah, kita lihat, itu yang saya katakan, dia adalah Yahweh sendiri. Kenapa? Ya. Karena apa yang diungkapkan oleh malak Yahweh ini menjelaskan situasi dari Hagar yang hanya mungkin dapat diketahui oleh Tuhan sendiri. Dia tahu, kan belum pernah bertemu secara, tapi dia tahu Hagar ini budaknya siapa, miliknya siapa, ya. Dia tahu kondisinya, mengapa dia mengalami seperti itu. Bahkan malak Yahweh katakan, oke, kamu pulang, kamu harus tunduk kepada Tuanmu Sarah. Itu ungkapan yang pertama kita lihat, ya. Kemudian kalau saudara perhatikan juga di ayat 10, ya. Saudara perhatikan di ayat 10, dikatakan di sana, lagi kata malak Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ya. Orang ini atau pribadi ini atau malak Yahweh ini katakan dia akan melakukan sesuatu, ya, melipat gandakan keturunan Hagar. Dan ini hanya dapat dikatakan oleh Yahweh. Dan perkataan inilah yang dikatakan oleh Yahweh persis seperti yang dikatakannya kepada Abram dalam Kejadian pasal yang ke-15. Oke? Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, malak Yahweh memberitahu Hagar bahwa dia hamil. Loh, kok tahu? Karena ini Yahweh yang Maha tahu, ya. Dan akan memiliki seorang anak. Ayat yang ke-11, oke? Yang keempat, malak Yahweh memberitahu, bahkan bukan hanya memiliki anak, dia memberitahu bagaimana karakter Ismail nanti yang akan lahir itu, ayat yang ke-12. Oke? Nah, kemudian yang berikut, kenapa malak Yahweh itu adalah Yahweh? Karena tanggapan, ya, tanggapan si Hagar di dalam ayat-ayat selanjutnya kalau saudara perhatikan, ya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, Tuhan yang melihat. Jadi ini membuktikan kepada kita, ya, baik apa yang dia katakan, perbuatan-perbuatan masa depan yang diketahuinya tentang Hagar, ya, dan seterusnya, dan kemudian tanggapan Hagar terhadap kehadiran teofani malaikat itu yang berkata dia itu adalah Yahweh, dengan menyebut tempat di mana dia mendapatkan air itu, ya, El Roi, disitulah dia melihat Yahweh. Oke. Nah, tetapi yang kedua, selain dikatakan dia itu Yahweh, tetapi dia, ya, malaikat Yahweh itu pada sisi lain adalah juga malaikat yang berbeda, ya, pribadi yang berbeda dengan Yahweh. Oke. Ayat 11, saudara perhatikan, ya. Saya baca. Selanjutnya kata malak Tuhan itu, perhatikan, ya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Israel. Oke. Tetapi kemudian malak Tuhan bilang begini, sebab Tuhan, itu dia tidak menunjuk pada dirinya sendiri, tapi dia katakan sebab Tuhan, dia, ya, malak Tuhan ini sedang menunjuk ada Tuhan Yahweh yang berbeda dalam konteks itu. Bagaimana itu bisa? Ya sudahlah, kalau saudara meyakini Allah adalah Allah Tritunggal, tidak ada masalah. Ya, yang jadi masalah adalah mereka yang ngotot dan tidak punya dasar, ya, bagi kelompok-kelompok Unitarianisme, ya kan? Kalau kita nggak ada masalah. Jadi malak Tuhan itu bicara, dia katakan Tuhan yang di surga itu melihat penderitaanmu Hagar. Ah, kira-kira begitu, ya. Oke. Ya, jadi perhatikan. Kemudian di ayat 13, dengan demikian sangatlah jelas bahwa Hagar menyebut nama Yahweh, tetapi Yahweh yang dimaksud dalam ayat 11 atau Yahweh yang berdiri di sana berbicara sama, ini adalah pribadi yang berbeda. Oke? Nah, ini terbukti benar dengan apa yang selanjutnya dikatakan Hagar. Ya, kalau saudara perhatikan kalimat yang terakhir, ya, bukan di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara literal, ya, apakah aku, ya, masih hidup setelah memandang dia yang memandang aku. Jadi Hagar sendiri
mengklarifikasi bahwa betul ada pribadi yang berhadapan dengan dia, tetapi dia sendiri jadi keheranan. Kenapa aku ini masih hidup? Karena dia tahu setiap orang yang melihat Tuhan pasti tidak dapat hidup. Oke? Hagar selanjutnya mengidentifikasi laki-laki yang berbicara dengan dia sebagai El, Tuhan. Hagar dengan jelas menyatakan keheranan bahwa dia masih hidup setelah melihat Tuhan yang telah melihatnya. Jadi jelas melalui teks ini, ya, kita perhatikan malak Yahweh adalah Yahweh itu sendiri, tapi pada sisi yang lain dia adalah, saudara perhatikan, dia adalah pribadi yang berbeda. Jadi dengan demikian saudara, maka jelas bagi kita hari ini Alkitab itu tidak berkontradiksi. Dan saya sudah katakan, ya, di satu sisi Allah itu roh, ya, tidak mungkin ada orang yang dapat melihatnya. Tapi dikatakan di situ dia anak Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu final. Oke, tapi pada sisi yang lain dikatakan Allah menyatakan diri sehingga manusia dapat mengenal. Oke. Nah, ada begitu banyak bentuk pengenalan, ya, yang kita lihat, dan salah satu adalah malak. Nah, ini sangat jelas. Sehingga malak itu atau malak Yahweh itu adalah Yahweh sendiri, tapi pada sisi lain itu adalah pribadi yang berbeda dengan Yahweh. Dengan demikian saudara, maka melalui pemaparan yang singkat pada sore hari ini bicara tentang teofani, dan teofani itu justru meneguhkan paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bahwa Alkitab kita tidak berkontradiksi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyatakan diri dalam bentuk teofani, ya, dalam bentuk malak Tuhan. Ini justru memberi dukungan bahwa Allah baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah Allah Tritunggal. Jadi teofani itu justru meneguhkan kebenaran Alkitab bahwa Allah di dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal. Pada sesi-sesi lain nanti kita akan mencoba melihat bagian-bagian lain dari teofani. Semoga apa yang saya paparkan, saya presentasikan pada sore hari ini, kiranya itu bisa menolong saudara dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan teofani, khususnya, ya, dalam perjanjian lama. Biarlah kiranya ruang belajar perjanjian lama pada sesi ini bisa memfasilitasi, menjadi wacana buat kita belajar bersama. Jika ada hal-hal yang mungkin masih membingungkan, ada hal-hal yang ingin saudara tanyakan, silakan saudara masukkan dalam live chat atau dalam kolom komentar, silakan. Nanti seberapa yang bisa saya jawab, saya akan mencoba menjawabnya. Biarlah kiranya melalui sesi ini kita bersama-sama semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.